Lur, selamat datang di Ngidul Ngalebum Film Cadel. Gimana kabarnya dulurku kalian semua ya, yang masih hobi rebahan dan lupa sama harapannya di tahun 2026? Balik mana ambil aku Icang dengan peribahasa kali ini. Air beriak tanda ada yang boker. Kali ini kita akan mengidul film yang ringan-ringan dulu tapi sangat fun lur, yaitu Rookie of the Year tahun 1993. Bergenre sport komedi, film ini mengisahkan tentang seorang bocil 12 tahun yang tiba-tiba tangan kanannya menjadi kuat setelah patah tulang. Dia pun langsung direkrut oleh tim baseball ternama dan menjadi pelempar bola terbaik, bahkan mengalahkan pemain-pemain top dunia. Seperti apakah keseruannya? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan semelikete dari dulurku Rifan Hayunansyah. Ya Cak, mau nanya. Gak jadi lupa. Amnesia beneran kapok kamu ya lur ya. Monggo sketsaken. They're too tight. What's your name, kid? Henry. Film dimulai dengan memperlihatkan liga baseball paling bergengsi di dunia, yaitu MLB alias Major League Baseball, yang sudah memulai musim kompetisinya. Dan hari itu tim Chicago Cubs akan melawan San Francisco Giants. Chicago Cubs sudah tidak pernah memenangkan kejuaraan sejak tahun 1908 lur, dan banyak orang pesimis Chicago Cubs akan menang di musim kali ini. Para pemain dari kedua tim pemanasan, toko-toko souvenir mulai buka, kru-kru stadion bersiap di tugasnya masing-masing, dan penonton juga sudah berdatangan memenuhi tribun. Beberapa saat kemudian pertandingan pun dimulai dan semua orang sangat antusias menyaksikannya untuk menyambut musim kompetisi baru. Di pukulan pertama, tim San Francisco Giants sudah berhasil home run atau bola dipukul sangat jauh sampai keluar lapangan. Opening day at Wrigley, and oh, what a sight. And there's the first pitch of the season. Di lain sisi, seorang bocil 12 tahun bernama Henry Rowan Gardner serta dua sahabatnya yaitu George dan Clark sangat menyukai olahraga baseball. Henry juga tergabung ke sebuah tim di liga anak-anak dan hari itu akan melakoni pertandingan. Akan tetapi Henry ini bisa dibilang cupu lah lur ya. Dia berada di posisi catcher atau penangkap bola, tapi selalu gagal menangkap dan hampir di setiap pertandingan Henry dicadangkan. Untungnya di pertandingan kali itu Henry mendapat kesempatan bermain karena salah satu pemain utama asmanya kambuh dan terpaksa dikeluarkan. Namun seperti biasa, Henry kesulitan menangkap bola yang dipukul, bahkan bola itu malah dilempar keluar lapangan dong blok, gara-gara matanya ketutupan topi. Oh my gosh. Can't believe they let them play. Is that play legal? Henry hanya tinggal berdua dengan ibunya yang seorang janda, sebut saja Juminten, sedangkan ayah Henry sudah lama meninggal. Dulu ayahnya adalah pemain baseball berbakat dan berada di posisi pitcher atau pelempar bola lur. Sepulangnya ke rumah, Henry pun menceritakan ke ibunya jika dia mendapat kesempatan bermain, tapi lagi-lagi tidak bisa tampil maksimal sebagai catcher. Juminten pun mengatakan mungkin Henry lebih cocok di posisi pitcher seperti ayahnya dahulu. Perkataan Juminten ini mungkin ada benarnya lur, karena saat Henry membantu ibunya mencuci baju-baju, dia mampu melempar benda kecil ke dalam mesin cuci di jarak yang cukup jauh. What's this? The Cubs are bringing in their right fielder to pitch? Strike one. Malam harinya Juminten dijemput oleh pacar barunya bernama Jack untuk makan bareng di angkringan, dan sebenarnya Henry tidak menyukai Jack yang seperti pria brengkes. Keesokan harinya di sekolah, saat jam istirahat, Henry memandangi Dek Becky dari kejauhan karena sejak dulu Henry naksir dengannya. George pun menyuruh Henry untuk berani ngajak ngobrol Becky. Akan tetapi Henry sudah minder duluan karena menganggap Becky tidak akan menyukainya. Lalu ketika di halaman sekolah, salah satu murid mengejek Henry yang selalu bermain buruk di pertandingan dan juga menantangnya untuk menangkap bola yang dia pukul.
Jelas, karena di sana ada Becky. Sontak Henry pun berlari untuk mengejar bola tersebut agar terlihat keren di mata Becky, ya kan lur. Namun tanpa sadar Henry menginjak bola baseball yang tergeletak di sana hingga dia terpeleset dan jatuh dengan tumpuan tangan yang salah. Akibat jatuh dan benturan keras, tangan kanan Henry pun patah dan harus digips selama 4 bulan. Dengan terpaksa Henry tidak bisa latihan baseball dan melakukan rutinitas sehari-hari menggunakan tangan kiri. Singkat cerita, 4 bulan kemudian, gips Henry akhirnya dilepas dan Pak Dokter mengatakan jika tulangnya sudah baik-baik saja. Namun dokter melihat keanehan, yaitu tendon alias urat tangan kanan Henry terlalu kencang lur, juga menyatu dengan tulangnya. Dan kondisi seperti itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Henry pun diminta menggerak-gerakkan tangannya sesuai arahan untuk mengecek apakah sudah baik-baik saja. Tapi tiba-tiba I've never seen anything quite like that. Is that those tendons have healed a little time? I'm sorry. I don't know what happened. You all right? tanpa sadar Henry mampu menggerakkan tangannya dengan kuat dan cepat. Lalu Juminten memberi 3 tiket kepada Henry, George, serta Clark untuk menonton pertandingan Chicago Cubs hari itu sebagai hadiah karena tangannya sudah sembuh. Mereka bertiga pun sangat senang bisa menonton pertandingan tim favorit. Namun penonton yang datang sedikit lur, karena pertandingan Chicago Cubs dianggap kurang menarik dan ujung-ujungnya pasti kalah lagi. Di lain sisi, pemilik tim Chicago Cubs udah mulai stres lihat permainan timnya dan musim itu adalah musim terakhirnya sebagai pemilik. Sedangkan manajer tim bernama Larry juga sepaneng karena tiket penjualan stadion Chicago Cubs terus menurun dan para investor bisa-bisa kabur. Lalu ketika pemain lawan memukul home run, kebetulan bola jatuh di dekat Henry DKK. Karena pertandingan itu diliput oleh TV nasional, George dan Clark tidak berani melempar balik ke lapangan daripada diejek karena lemparannya jelek. Dan akhirnya Henry lah yang melempar bola tersebut. Namun sesuatu yang sangat mengejutkan pun terjadi lur. Dan inilah pendatang baru terbaik tahun ini. They're too tight. What's your name, kid? Henry, Shut up, Durkin! Bring me that arm! Somebody just threw a frozen light. That's got to be 435. Iya, lemparan Henry luar biasa edan lur. Bola melesat cepat dengan jarak yang sangat jauh, yaitu 435 kaki atau setara dengan 130-an meter. Semua orang pun terkejut melihatnya dan Henry yang panik dengan keanehan tangannya langsung pergi dari sana. Sementara itu Larry sudah mendapat informasi jika yang melempar bola dari tribun adalah seorang bocil bernama Henry dan sempat membuatnya tidak percaya. Sesampainya di rumah, Henry pun mencoba melempar bola lagi ke arah George dan Clark yang pakai pelindung saking ketakutannya. Ternyata lemparannya benar-benar kencang sampai Juminten dan Jack juga terkejut melihatnya. Lalu keesokan paginya pelatih Chicago Cubs yaitu Martinella datang atas perintah dari Larry untuk menawarkan uji coba ke Henry menjadi pitcher. I'm Henry. I must be looking for your father. My dad? And this is Henry Rowan Gardner, the next Nolan Ryan. Begitu Henry melempar bola, ternyata kecepatannya mencapai lebih dari 160 km per jam, yang mana itu setara dengan pemain-pemain top dunia. Larry dan Martinella pun sangat terkejut, khususnya Larry yang yakin Henry bisa dikomersilkan, karena bukan hanya kemampuan lemparannya yang hebat, namun Henry yang masih 12 tahun akan menggemparkan Amerika jika dia bermain di liga utama sekelas MLB. Of course, sponsor-sponsor pada masuk ya kan lur, dan tribun pasti dipenuhi oleh penonton karena penasaran melihat permainan Henry. Saat itu juga Larry langsung merekrut Henry sebagai pemain pitcher Chicago Cubs dan Jack yang mata duitan mengaku sebagai manajernya Henry karena dia tahu manajer bisa mendapat bagian 10% dari seluruh keuntungan yang didapatkan oleh Henry nanti.
Berita direkrutnya Henry si bocah 12 tahun menggemparkan media, dan ketika konferensi pers para wartawan pun rebutan bertanya. Semua orang yang melihat berita itu juga sangat terkejut, apalagi anak-anak di sekolah Henry. Just think of the possibilities, Jack. A 12-year... Hey, kid, how would you like to pitch for the Chicago Cubs? And managers, Jack, get 10% yield on Henry's manager. Come out to Wrigley. Di hari pertama pertandingan Henry, Juminton, Jack, George, dan Clark mengantarnya sampai pintu masuk stadion khusus pemain. Setibanya di ruang locker, Henry pun memperkenalkan dirinya ke seluruh pemain di sana. Namun tidak ada yang menggubrisnya karena mereka menganggap lemparan dari tribun sebelumnya hanya kebetulan dan perekrutan Henry tidak lebih dari sekedar ajang promosi tim saja. Henry juga terkagum-kagum saat bertemu pemain terbaik di Chicago Cubs, yaitu Chad Stedman yang biasa dijuluki Rocket, dan dia juga berada di posisi pitcher. Setelah itu Martinella mengenalkan Henry ke asisten pelatih bernama Brigma yang akan membantu Henry untuk mengasah kemampuan melemparnya. Mr. Stedman, can I have your autograph? Could you sign it, Rocky? That's Phil Brigma, pitching coach. Brigma, this is Henry. Wow. Yes. Pertandingan pun akhirnya dimulai, dan berbeda dari biasanya, tiket pun terjual habis dan stadion full dengan 35.000 penonton karena mereka ingin melihat Henry bermain. Saat itu Rocket masih menjadi pemain utama, namun karena berkali-kali dia salah lempar, blunder ya kan, Larry pun meminta pelatih Martinella untuk mengganti Rocket dengan Henry. Awalnya Martinella menolak karena Henry masih belum siap, namun Larry memaksa karena selain Rocket tidak tampil bagus, seluruh orang di sana juga ingin menonton Henry. Dengan sangat terpaksa Martinella akhirnya menurunkan Henry dan gemuruh penonton pun langsung menyambutnya, Lur. Warm up. You're going in. I'm in? Henry dimasukkan di menit-menit terakhir dan akan melempar bola ke batter atau pemukul yang berbadan besar dan mengolok-olok Henry. Jelas di pertandingan pertamanya Henry pasti nervous, Lur, apalagi ditonton oleh orang sebanyak itu ya kan. Lemparan pertamanya mudah dipukul, bahkan bola terlempar sampai home run dan penonton pun agak kecewa melihatnya. What's for mommy? Mommy! Mommy! Oh, he must feel so horrible. Di lemparan-lemparan berikutnya, Henry dianggap melanggar karena tidak mengarah ke strike zone atau area yang bisa dipukul. Namun untungnya Chicago masih memenangkan pertandingan itu. Esok harinya di sekolah, tiba-tiba Becky menyapa dan mengajak Henry duduk bareng di kantin untuk ngobrol-ngobrol. Henry pun terlihat sangat kikuk dan sempat menceritakan jika dia akan membuat perahu bersama George dan Clark. Lalu sepulang sekolah mereka bertiga pun mulai mengumpulkan peralatan-peralatan bekas untuk membuat perahu di pinggir danau. How's it going? Okay. Good. What's that thing Clark's carrying? It's something for this boat we're working on. See. Bye, Roger. Bye. Let's just work on the boat. Okay. Ketika sesi latihan, Henry dilatih oleh Rocket dan Brigma agar bisa melempar sesuai target dan tidak melenceng kemana-mana. Alhamdulillahnya Henry bisa beradaptasi dengan baik dan cepat. Lalu di pertandingan selanjutnya Henry kembali dipercaya untuk bermain. Awalnya lemparan Henry masih meleset, namun setelah ditenangkan dan dimotivasi oleh Rocket, kepercayaan diri Henry pun kembali muncul dan Time in his professional career. Way to pitch. Cool.
Ya, lemparan geledek Henry tidak bisa dipukul sebanyak 3 kali beruntun yang biasa disebut strike out. Chicago Cubs pun memenangkan pertandingan itu dan Rocket akhirnya mau menandatangani bola milik Henry. Seperti anak-anak pada umumnya, Lur, malam itu Henry selebrasi atas kemenangannya dan bermain-main bersama George serta Clark di lapangan. Di lain sisi, Juminton berkenalan dengan Rocket dan berterima kasih atas bantuannya yang sudah membimbing Henry. Lalu keesokan harinya tim Chicago Cubs pun akan pergi ke Los Angeles untuk melanjutkan pertandingan dan media sibuk mengerubungi Henry. Di pesawat, Brickma menjelaskan bahwa setiap tim baseball akan menjalani 162 pertandingan di berbagai kota. Maka dari itu kebugaran dan daya tahan tubuh menjadi kunci kesuksesan para pemain. Baseball is 162 rules. Conservation, managing risk is the key to baseball. Sesampainya di Los Angeles, tim Chicago Cubs pun nginep di hotel dan Henry sangat senang karena setiap pemain mendapatkan kamarnya masing-masing. Setelah beristirahat sejenak, tim Chicago Cubs pun menuju ke stadion untuk bertanding dan seperti biasa lemparan Henry sangat amat cepat hingga menyulitkan pemain lawan. Akan tetapi kali ini pelatih Martinella ingin memberi tantangan baru untuk Henry, yaitu menjadi batter alias pemukul bola, karena setiap pemain harus bergantian memukul dan cepat atau lambat Henry harus mempelajarinya. Rocket hanya memberi saran agar badannya tetap merunduk dan jangan sampai terhantam bola hingga pingsan. Begitu Henry masuk lapangan membawa tongkat, seluruh penonton pun riuh dan karena tubuhnya yang kecil, Lur, pitcher tim lawan pun kesulitan melempar ke area strike zone-nya Henry. Meski tidak memukul sama sekali saking tremornya, namun Henry masuk base pertama dan berhasil mencetak poin karena terus mengganggu pitcher tersebut. Go, run! Chicago Cubs kembali memenangkan pertandingan dan nama Henry semakin dikenal oleh banyak orang sampai masuk majalah. Larry juga berhasil kerja sama dengan Pepsi yang mau menjadi sponsor tim. Pertandingan demi pertandingan pun terus berlanjut. Semua batter lawan selalu kesulitan memukul bola dari Henry dan Chicago Cubs akhirnya mendulang banyak kemenangan. Meski posisinya sudah tergantikan oleh Henry, namun Rocket sama sekali tidak iri atau mempermasalahkannya karena sadar dirinya sudah semakin tua. Di lain sisi hubungan Juminton dan Rocket semakin dekat, Lur. Obrolannya juga nyambung. Namun Jack yang melihat mereka berdansa jelas hatinya panas, ya kan? Tak lama kemudian Larry pun mendatangi Jack untuk memberitahu bahwa tim raksasa New York Yankees ingin membeli Henry dengan harga 25 juta dolar. Atau dengan kata lain, Jack akan mendapat 10%-nya yaitu 2,5 juta dolar. Larry juga ingin melepas Henry agar Chicago Cubs mendapatkan uang segar untuk kebutuhan operasional tim. Namun kontrak tersebut hanya bisa ditandatangani oleh Juminton yang mewakili Henry atas segala keputusannya. Mendengar itu, Jack pun langsung setuju. Namun dia juga meminta bantuan Larry untuk menyingkirkan Rocket agar tidak mendekati Juminton lagi. 2.5 million. You gotta get rid of Chet Stedman. If you can get Mary to sign the contract. George mulai jengkel karena Henry tidak datang ke pinggir danau untuk membuat perahu, padahal dia sudah janji. Clark pun berusaha menenangkannya karena Henry pasti sibuk latihan maupun acara-acara lainnya. Sementara itu Henry sedang syuting iklan Pepsi yang ditemani oleh Juminton dan Jack. Akan tetapi brengkesnya ketika Juminton sedang fokus-fokusnya melihat Henry, Jack pun meminta Juminton untuk TTD tanpa memberitahu jika itu adalah kontrak pembelian Yankees. You hear it, you taste it, it's right. Henry's contract. Setelah syuting selesai, Henry pun segera ke pinggir danau untuk menemui sohib-sohibnya dan berusaha menjelaskan ke George jika tadi dia masih syuting dan butuh waktu yang lama untuk menyelesaikannya. Akan tetapi George sudah terlanjur emosi karena seolah-olah Henry telah melupakan janjinya. Yeah, work on it yourself, Mr. Superstar. No,
I'm not gonna work on the boat just because you say. Stop! I hate you. Di sesi latihan berikutnya, Larry pun memanggil Rocket untuk menyampaikan bahwa dia akan selalu dicadangkan sampai musim berakhir. Dan setelah itu Rocket akan dijual ke tim lain karena cedera tangannya yang sering kambuh dan performanya juga terus menurun. Padahal itu adalah alasan dari si Larry aja ya kan, untuk membantu Jack. Mendengar itu Rocket pun hanya bisa pasrah dan memberikan sedikit petuah untuk Henry agar tetap bersenang-senang dengan usianya yang muda. Karena suatu hari nanti bakatnya akan memudar dan waktu tidak bisa terulang. Lalu setelah diantar pulang, Jack meminta Henry segera datang ke acara pemotretan. Namun Henry menolak karena dia sudah janji membuat perahu bersama teman-temannya. Cekcok pun akhirnya terjadi karena Jack terus memaksa, bahkan sampai keceplosan bilang jika ayah Jack tidak meninggal, tapi pergi meninggalkan Henry dan Juminton begitu saja. Juminton yang mendengarnya pun langsung mengusir Jack pergi dari sana. Namun dengan santainya Jack mengatakan jika mereka semua akan pindah ke New York karena Henry telah dijual ke Yankees. Gak pakai lama Juminton yang semakin muak pun akhirnya memukul Jack hingga keluar dari rumah. Mampus, kapokmu kapan ya kan? Henry's been sold to the Yankees. They sold me? You can't do. I never want to see near us again. Well, you're gonna be seeing me. I can't believe you turned out to be. Maybe I should have killed him. Juminton pun menjelaskan ke Henry bahwa apa yang dikatakan Jack benar, di mana ayah Henry dulu kabur begitu saja ketika mengetahui Juminton yang masih remaja telah hamidun. Namun ternyata Henry sudah mengetahuinya sejak lama lur, karena neneknya menceritakan fakta itu ketika Henry masih kelas 2 SD. Selama ini Henry pura-pura tidak tahu karena Juminton selalu membanggakan ayah Henry yang seorang pemain baseball berbakat. Menurut Henry, sosok yang bisa dikagumi bukanlah ayahnya yang tidak bertanggung jawab, melainkan Juminton yang sudah mendidik Henry dengan baik. Setelah itu Henry mendatangi George dan Clark yang sudah selesai membuat perahu. Untungnya mereka semua sudah baikan dan akhirnya keliling danau bersama-sama, juga mengajak gengnya Becky yang kebetulan lagi ngaso di dekat sana lur. So you coming? Yeah! Yeah! Karena mengetahui Jack pasti bersekongkol dengan Larry untuk menjual Henry ke Yankees, Henry pun memiliki ide untuk menyingkirkan mereka berdua, yaitu dengan menemui pemilik tim Chicago Cubs yang sedang rapat dengan Larry. Henry pun berpura-pura tidak tahu dan bertanya mengapa Larry ingin menjualnya ke Yankees. Jelas mendengar itu pemilik klub pun terkejut dan marah karena Larry membuat keputusan di belakangnya. Selain itu Henry juga memberitahu bahwa musim ini akan menjadi musim terakhirnya di MLB karena Henry ingin kembali ke liga anak-anak yang sesuai usianya. Bapak-bapak ini pun menghargai keputusan Henry, dan ketika Henry serta Juminton sudah pergi, gak pakai lama pemilik klub langsung memecat Larry dan Jack dari kepengurusan. Yeah, I heard that Mr. Fish wanted to Oh, sell me. Bob, nothing final. I'm not gonna be back next year. I respect that. As soon as I take care of a business. Di pertandingan berikutnya adalah pertandingan penentu melawan New York Yankees, dan jika menang maka Chicago Cubs akan melaju ke World Series atau laga puncak untuk menentukan juara kompetisi MLB musim itu. Kini pelatih Martinella akan menurunkan Rocket sebagai pitcher karena di pertandingan penting seperti ini butuh pemain yang berpengalaman. Ketika pertandingan dimulai, Rocket terus melempar dengan sempurna hingga mendapatkan strikeout lur. Pertandingan sengit terus berlanjut dan tim Chicago Cubs masih memimpin sampai akhirnya ketika Rocket kembali melempar, cedera di tangannya mulai kambuh, namun dia tetap memaksakan diri melempar sekencang mungkin demi mendapatkan skor. One more. Give me one more.
Setelah berhasil mendapat poin, Rocket mengatakan ke Martinella bahwa dia akan pensiun dari baseball karena cedera di lengannya semakin parah. Henry pun dimasukkan sebagai pitcher dan semua penonton menyoraki namanya. Dengan mudah berkali-kali Henry mendapat strikeout dan hanya butuh 1 putaran lagi agar Chicago Cubs memenangkan pertandingan. Pelatih Martinella sampai memohon agar Henry bisa melempar dengan baik, namun ketika masuk ke lapangan, tanpa sengaja Henry mengulangi kejadian yang sama seperti dulu, Lur, yaitu terpeleset jatuh karena menginjak bola. Lalu yang terjadi, Oh, this kid is making me crazy. I'm okay. All right. I'm okay. What the hell is he doing? Oh no, it's gone. iya, kekuatan tangan super geledek Henry pun menghilang dan semua orang pun bingung melihat Henry yang tidak bisa melempar kencang seperti biasa. Henry pun menjelaskan ke teman-temannya jika kekuatan di tangannya sudah tidak seperti dulu lagi, namun dia memiliki rencana lain untuk tetap memenangkan pertandingan itu. Pertama-tama, Henry mengecoh batter lawan dengan trik bola tersembunyi. Gotcha. Di lemparan kedua, Henry tidak melempar bola dan sengaja menjatuhkannya saja, lalu menantang pemain lawan untuk segera berlari dan I dare you to run. No, you are the chicken. You're the biggest chicken I ever seen. namun di lemparan selanjutnya Henry agak terintimidasi melihat batter lawan yang berbadan raksasa dan berotot. Akan tetapi Henry menenangkan diri dan dia memanfaatkan lemparan pelannya untuk mengecoh musuh yang mengira lemparan itu akan sangat kencang. Di lemparan terakhir, jika Henry berhasil strike, maka Chicago Cubs akan memenangkan pertandingan. Henry pun berpikir cara apa lagi yang bisa dia lakukan, dan tanpa sengaja dia pun menemukan nama ibunya di sarung tangan. Ya, ternyata selama ini Joe Minton berbohong. Ayah Henry hanyalah pria brengkes biasa, sedangkan pemain baseball berbakat yang selama ini diceritakan Joe Minton adalah dirinya sendiri. Dan sarung tangan itu memang diberikan oleh Joe Minton sejak lama, seolah-olah warisan dari ayah Henry. Henry pun kembali termotivasi dan dari tribun penonton Joe Minton meminta Henry untuk melakukan lemparan melambung sampai akhirnya Float it. Float. Film pun ditutup dengan Henry yang kembali bermain di Liga Anak-anak dengan Rocket yang menjadi pelatihnya. Kemampuan Henry terus berkembang dan sebagai catcher dia bisa menangkap bola-bola sulit. Henry juga memakai cincin World Series yang menandakan bahwa tim Chicago Cubs berhasil menjuarai MLB musim itu, Lur. I got it. Buyar. Jadi buat kalian yang pengen banget nih jadi the next Lionel Messi, Ronaldo, Mbappe atau Lamine Yamal, coba deh kepleset, Lur. Loh, assalamualaikum.